Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara meskipun melalui online. Hari ini, saat ini kita akan memberikan hati hidup kita beberapa waktu ke depan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihi saudara yang sudah dibuktikan dengan karya salib-Nya yang memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya akan membaca di dalam kitab Yesaya ayat 63, ayat 64, pasal 64 ayat 6, demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kesalehan kita seperti kain kotor. Tanpa salib Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Semua akan dihukum, tetapi karena kasih Tuhan, Dia merelakan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk menggantikan penghukuman bagi kita semuanya. Hanya karena salib kita semua diselamatkan. Mari kita berdoa menyatukan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik di dalam surga. Engkau baik hari ini dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami tidak perlu ragu dengan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Karena Kau sudah mati bagi kami ya Tuhan Yesus, untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima. Tetapi dengan kematian-Mu, dengan salib-Mu, kami semua beroleh selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak berhenti kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang khusus bagi kami untuk datang bersama-sama, merendahkan hati dan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan kehidupan kami sejenak untuk dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan disenangkan, nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kata-kata yang kami punya tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih salib-Mu memberi kami keselamatan. Salib-Mu memberi kami pengampunan. Salib-Mu melayakkan kami, menyucikan kami. Untuk kami berani berdiri di hadapan Tuhan, mengungkapkan segala isi hati kami di hadapan Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu hanya karena salib Kristus. Karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menyucikan kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Yang
kasih buat pengorbananmu, buat pengampunanmu. Terima kasih Yesus, kau mati bagi kami, agar kami hidup ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, salib-Mu membenarkan kami, salib-Mu menyucikan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Salib-Mu beri kemenangan, salib-Mu beri jaminan hidup yang kekal bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Kau dan kami mau percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami seumur hidup kami. Kami mau pegang teguh iman kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih, terima kasih. Hanya karena salib, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Sekali lagi nyatakan imanmu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Apakah saudara bisa bersungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan? Doa dan harapan kami saudara sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya terus mengingatkan kita masing-masing untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada. Kita juga terus berdoa bersama-sama supaya setiap vaksin yang diberikan kepada setiap orang akan berfungsi dengan baik, meningkatkan imun tubuh dari orang-orang yang menerimanya, sehingga negara kita akan bisa dengan segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Doa kita juga anak-anak Tuhan mengalami kesembuhan ilahi, orang-orang yang didoakan sungguh-sungguh akan dipulihkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kita mau belajar bagaimana pengalaman Daud dengan Tuhan. Kalau kita mengingat bahwa Daud begitu rupa dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, bahkan mengerjakan apa yang Tuhan mau pada zamannya, kita hari ini mau belajar bersama-sama tentang Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai 6 demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud. Ketika itu Daud telah menjadi raja, dan diperkirakan Daud menulis Mazmur ini ketika dia melarikan diri dari Absalom. Saudara, kita tahu bahwa Daud sebenarnya bukanlah seorang pangeran yang harus menggantikan raja. Dia bukan dari kaum bangsawan. Dia juga bukan tentara dari sebuah kerajaan Israel. Tetapi kemudian dia menjadi raja. Dia latar belakangnya adalah seorang gembala. Dan dia tahu persis bagaimana gembala memperlakukan domba-domba. Gembala yang bertanggung jawab, gembala yang sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian dia mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Itu artinya Daud tahu persis bagaimana hubungan antara dia dengan Tuhan. Ide tentang Tuhan adalah gembala, Tuhan digambarkan sebagai gembala, bukan muncul pertama kali dalam kitab Mazmur ini, tetapi jauh sebelum Daud ketika Yakub ada di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah gembala bagi kaum Israel atau bagi keturunan dari Yakub. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan nanti di dalam kitab Wahyu juga akan kita dapatkan bahwa Yesus disebut sebagai gembala agung itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana gambaran yang diberikan oleh Daud tentang Tuhan dan hubungannya dengan dia. Kita belajar ada 3 pelajaran penting yang disampaikan melalui kitab Mazmur pasal yang ke-23. Yang pertama, Daud menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah memelihara Daud. Ayat 1 sampai yang ketiga menjelaskan bagaimana Daud sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang membawa dia ke rumput yang hijau, rumput segar, tempat makan yang baik untuk bagi domba-dombanya. Dia membawa ke air yang tenang, artinya air yang baik, bukan air yang membahayakan bagi domba itu. Menyegarkan jiwa atau memulihkan jiwa atau menyelamatkan kembali jiwa menjadi seperti sedia kala. Ini berbicara juga tentang jiwa yang dipulihkan di hadapan Tuhan, seperti sebuah pertobatan, karena kata menyegarkan itu artinya berbalik atau bertobat dan disegarkan. Jadi penyegaran jiwa oleh karena pertobatan. Lalu menuntun dia di jalan-jalan Tuhan, di jalan yang benar. Semua Tuhan lakukan oleh karena reputasi Tuhan, oleh karena sifat Tuhan, oleh karena julukan tentang Tuhan. Ini berbicara tentang gelar Tuhan. Ini berbicara tentang nama Tuhan atau gelarnya atau kedaulatannya, atau ini berbicara tentang reputasinya Tuhan sendiri. Jadi ini inisiatifnya yang adalah dari Tuhan. Itu yang digambarkan oleh Daud tentang Tuhan yang memelihara dirinya. Yang kedua berbicara tentang Tuhan yang melindungi Daud. Ayat yang keempat dikatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, menarik sekali ketika ayat yang pertama sampai yang ketiga, Daud menjelaskan bahwa mengikut Tuhan ada dalam berkat, ada dalam perlindungan, ada dalam segala hal yang dibutuhkan dalam kesegaran jiwa. Tuhan menuntun jalan-jalannya, tetapi keadaan itu tidak selalu seperti itu. Daud mengatakan sekalipun. Itu adalah satu kata hubung yang memberitahukan makna yang berlawanan. Dan yang berlawanan artinya kalau ayat 1 sampai 3 itu baik-baik saja, maka ayat 4 ini sebenarnya berbicara tentang kalaupun, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut dalam terjemahan lama, dalam situasi yang seperti mengancam jiwa, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya,
sebab. Nah, perhatikan kata sebab. Yang menjadikan Daud tidak takut bahaya adalah karena Tuhan besertaku. Bukan karena masalah tidak ada, bukan karena ancaman itu tidak nyata, bukan karena apa yang dihadapi itu tidak sungguh-sungguh membuat dia harus mengalami pergumulan. Bukan. Kekristenan diizinkan juga mengalami pergumulan. Di dalam kekristenan bukan berarti bahwa semuanya menjadi beres setelah Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Kita masih seringkali atau acap kali atau kadang-kadang kita masih dibawa dalam situasi yang tidak enak. Situasi yang seperti dalam lembah bayang-bayang maut itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia menyertai. Tuhan beserta kita. Amin. Kalaupun kita menghadapi tantangan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, bukan berarti bahwa kita mengagung-agungkan permasalahan, tetapi kita mengagungkan Tuhan yang mengatasi segala permasalahan. Daud tahu persis bagaimana gembala akan bertindak ketika dombanya di dalam masalah. Daud menceritakan hal itu ketika dia berhadapan dengan Saul di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud ketika mengatakan Tuhan adalah gembala, Daud dengan imannya dia sedang mengatakan bahwa kalau aku dalam bahaya, kalau aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tahu apa yang akan dilakukan oleh gembalaku, aku tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhanku. Tuhan akan mengerahkan segala kekuatannya. Tuhan akan membela aku. Tuhan akan melindungi aku. Tuhan akan menghancurkan semua musuh-musuhku. Tuhan adalah Tuhan yang akan menggunakan segala sesuatunya untuk menolong aku. Itu yang dimaksudkan oleh Daud ketika Daud mengatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab aku tahu bahwa Engkau besertaku. Yang penting Tuhan besertaku, maka yang lain ada atau tiada tidak menjadi permasalahan. Sebab bagi Daud bukan oleh karena kekuatannya yang melebihi tantangan-tantangan hidupnya. Bukan itu yang membuat dia tenang, bukan itu yang membuat dia tidak takut menghadapi masalah. Tapi satu-satunya yang membuat dia bisa menghadapi permasalahan adalah kalau Allah menyertai dia. Dan kalau Allah yang adalah gembala itu menyertai dia, maka segala kekuatan surga akan dikerahkan untuk menolong umatnya, menolong kawanan domba pemeliharaannya ini untuk tetap terlindung. Amin, saudara. Saudara, dimanapun saudara berada hari ini, saudara tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan saudara. Saudara beranjak dari tempat di mana saudara ada, saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari, saudara mungkin akan bekerja di tempat saudara bekerja, saudara akan berusaha, saudara akan melakukan ini dan itu, mungkin saudara akan melakukan perjalanan. Ingat bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Kalaupun saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi permasalahan, saudara harus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak saudara inginkan. Ingat bahwa Tuhan menyertai saudara. Itu cukup untuk mendatangkan pertolongan bagi saudara. Banyak orang yang saudara andalkan tidak bersama-sama dengan saudara, tetapi jika Tuhan bersama dengan saudara, asal Tuhan beserta dengan saudara, seharusnya saudara dapat mengatakan, aku tidak takut bahaya. Amin, saudara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang rela menggunakan segala kekuatannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Ingatlah bahwa kalaupun saudara menghadapi segala sesuatu, kalaupun saudara menghadapi sesuatu yang kelihatannya buruk, kelihatannya mengancam, kelihatannya berbahaya, ingatlah bahwa Allah bekerja
dan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam keadaan permasalahan saudara, termasuk dalam tantangan saudara, bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi ingat bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Yang ketiga, yang juga menjadi pelajaran bagi kita setelah Daud mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang memelihara Daud, Allah adalah Allah yang melindungi Daud, Allah juga adalah Allah yang menerima Daud. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab kehidupan kekristenan, kehidupan pengikut Kristus adalah kehidupan yang hidup berjalan dengan Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan berkenan kepada kita, bahwa Tuhan berkenan untuk ditemui, bahwa Tuhan berkenan untuk kita berbicara kepada Dia, untuk kita datang kepada Dia, untuk kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Daud menjelaskan dengan begitu bagus. Daud menjelaskan pengalamannya dengan Tuhan di dalam segala tantangan yang dia hadapi, di dalam segala permasalahan yang dia hadapi. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia mengadu kepada Tuhan, ketika dia berbicara kepada Tuhan, dia tahu persis bahwa Tuhan selalu menerima dia. Itu sebabnya dia berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini adalah gambaran kehidupan di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Israel, di mana ketika seseorang menerima orang lain, bertamu di rumahnya, atau singgah di rumahnya, atau tinggal di rumahnya, atau menghadap kepada dia, maka dia akan mengatakan bahwa orang disilahkan masuk. Kemudian kalau orang itu diterima dengan baik, maka tuan rumah akan mengambil minyak dan kemudian menuangkannya atau mengurapi di atas kepalanya. Dan ketika Daud mengatakan, Tuhan, Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak, Daud sedang menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa ketika dia masuk dalam hadirat Allah, ketika dia datang kepada Allah, dia diterima oleh Tuhan. Dia benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan, dia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak menolak dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, pialaku penuh melimpah. Tuhan memberikan sambutan hangat, kehormatan bagi Daud. Dan itu yang Daud mau sampaikan kepada kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Bayangkan bagaimana ketika Yesus juga sedikit menjelaskan kepada kita, ketika Yesus diundang oleh orang Farisi, Simon orang Farisi itu mengundang Yesus ke rumahnya, kemudian Yesus datang ke sana, tetapi Yesus tidak diurapi. Tapi kemudian ada perempuan yang berdosa itu bahkan mengurapi atau meminyaki kaki Yesus. Padahal tuan rumah tidak meminyaki Yesus di atas kepalanya. Sehingga Yesus berkata begini, jawab Yesus, Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah saudara, Simon itu tidak menerima Yesus secara terhormat dengan hangat, tetapi perempuan itu justru sangat menghargai Yesus. Ketika Daud mengatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kita tahu apa yang ada di dalam benak Daud, apa yang dirasakan oleh Daud, bagaimana Daud ketika Daud berhadapan dengan Tuhan, bagaimana Daud ketika Daud harus berbicara kepada Tuhan, meminta hikmat yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa Daud merasa lega di hadapan Tuhan karena Tuhan menerima Daud apa adanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dalam satu firman Tuhan dikatakan bahwa jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Memang Yesus itu diutus untuk orang Israel, keselamatan itu melalui orang Israel. Tapi di dalam bagian lain ayat firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik.
Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa saudara diterima oleh Tuhan sama seperti Tuhan menerima Daud. Haleluya. Amin saudara. Saudara tidak perlu ragu lagi di dalam Kristus. Ketika Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, ketika Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita, maka kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Tuhan telah menerima saudara dan saya. Kita tidak perlu ragu di hadapan Tuhan bahwa Tuhan telah menerima kita. Tuhan telah menyambut kita. Tuhan, kita bisa mengatakan sama seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, aku gembala yang baik. Ada kawanan dari tempat lain, yaitu artinya bukan orang Israel yang percaya kepada dia dan kemudian Yesus menerima. Jadi kita juga bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan menyediakan makanan bagiku, Tuhan melindungi aku. Dan ketika kita mengadu, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita bersyukur, ketika kita mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan menerima saudara dan saya. Amin saudara. Amin saudara. Kita perlu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jika demikian, maka doa saya, harapan saya, mari kita terus meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan adalah gembala yang siap sedia menolong dan memimpin kita semua. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan menggunakan segala kekuatan dan kasih-Nya, kuasanya dan kemurahan-Nya untuk menolong kita, memelihara kita, untuk menerima kita apa adanya. Sehingga kita berani pada akhirnya mengatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu keberadaanmu, bagaimanapun keadaanmu, engkau tidak perlu ragu untuk menghadap kepada Tuhan yang sudah menerima engkau, yang akan memelihara engkau, yang akan melindungi engkau. Percayakan saja kepada Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Allah kami yang hidup di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami dilayakkan menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami dapat mengadu kepada Tuhan, kami dapat mencurahkan isi hati kepada Tuhan, dan bahkan kami mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala kami, Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan melindungi kami di dalam kasih-Nya yang besar. Kami sangat bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta, oleh karena kami tahu bahwa Tuhan senang dimuliakan di dalam kehidupan kami melalui seluruh segenap hati kami, kasih kami. Kami mau memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Kita akan berikan dengan rela hati. Kita nyanyikan pujian kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ingat bahwa Tuhan menyertai saudara dan saudara bisa berbicara kepada Dia kapanpun, dimanapun. Dan Tuhan menerima seru doa, ucapan syukur saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.